Halo, jumpa lagi teman-teman dengan Sales Counter. Maaf, udah lama ya kita nggak jumpa lagi dan tidak membuat video karena banyak kesibukan yang akhir-akhir ini. Nah, hari ini saya akan coba share mengenai obat untuk memperbesar atau memperpanjang Mr. P. Nah, kalau menurut saya untuk obat itu sih kayaknya cukup susah ya, apa namanya tuh nggak akan berhasiat sih. Kenapa nggak akan berhasiat? Karena kalau ngelihat dari karakteristiknya Mr. P itu atau batangnya itu isinya itu sebenarnya itu kayak semacam rongga gitu kan, rongga loh, rongga teman-teman. Dan di dalamnya itu ada pembuluh darah. Nah, kalau ada obat untuk memperbesar Mr. P atau memperpanjang, kalau kalau secara logika tuh gimana gitu kan caranya supaya rongga itu bisa panjang atau besar atau pembuluh darahnya bisa panjang. Susah ya untuk memperpanjang pembuluh darah. Gimana caranya? Susah sih. Gimana cara obat itu kerja gitu kan untuk memperbesar atau memperpanjang pembuluh darah. Nah, kalau teman-teman tahu untuk menumbuhkan rambut aja juga itu susah, teman-teman. Apalagi ini memperpanjang pembuluh darah ya susah sih ya, susah-susah. Gimana cara kerjanya ya? Kalau mungkin misalnya si Mr. P itu batangnya itu masaknya atau kayak kayak semacam otot ya mungkin bisa. Karena kalau otot kan dengan latihan bisa di apa ya namanya itu bisa diperbesar gitu kan dengan latihan dan kemudian dikasih obat hormon sehingga dia masa ototnya bisa besar. Tapi kalaupun juga itu otot juga bingung juga tuh latihannya gimana coba untuk melatih otot supaya bisa besar juga saya nggak kepikir gimana caranya. Nah karena itu kalau misalnya ada obat itu ya mungkin bisa teman-teman komen lah ada konsep lain atau cara kerja lain yang mungkin masuk akal logis gitu kan bisa memperpanjang Mr. P. Nah biasanya sih di apa ya banyak testimoni gitu kan untuk apa ya namanya untuk orang supaya bisa beli. Tapi kalau lihat dari cara kerjanya sih cukup sulit diterima dengan logika sih. Gimana untuk caranya untuk bisa besar. Karena lihat dari cara kerjanya dan karakteristik si Mr. P itu tidak memungkinkan lah untuk bisa panjang. Nah, misalnya kalau gemuk tuh misalnya mungkin dengan adanya gemuk Mr. P bisa gede. Jawabnya enggak juga sih ya. Malah salahnya si lemak itu akan menempelnya di belakang, mungkin di pangkal paha dan nggak akan apa ya membuat si Mr. P jadi gede besar. Jawabnya enggak. Malah kalau gemuk mungkin malah ketarik sih. Mungkin jadi lebih kecil sih. Jadi lemak pun juga kayaknya nggak bisa sih ya. Nggak bisa untuk memperbesar. Karena kalau misalnya gini, kalau pun misalnya besar dan panjang, ada masalah kedua, yaitu untuk penetrasi. Karena si Mr. P itu kan besar dan cukup keras dan bisa untuk penetrasi cukup itu kan adanya darah. Nah kalau misalnya panjang, sedangkan darah yang masuknya nggak banyak juga ya nggak akan mungkin keras juga teman-teman. Jadi nggak bisa penetrasi juga gitu kan. Misalnya kebutuhannya untuk supaya keras misalnya 10 mili. Nah ternyata karena besar misalnya ini ada kejadian obat itu bisa memperbesar atau panjang. Nah ternyata darahnya tuh nggak bisa mengikuti dengan itu ya cukup susah juga teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diterima sih teman-teman. Nah biasanya sih kalau di dunia kedokteran itu untuk menguji khasiat dan keamanan itu biasanya dengan adanya uji klinis. Nah, uji klinis itu biayanya sangat mahal sekali gitu kan, sangat mahal sekali. Nah, dari situ bisa dilihat dari kegunaan atau khasiat obat itu, dosisnya, keamanannya itu bisa diuji di situ gitu kan. Jadi menurut saya sih kesimpulannya ya cukup susah sih diterima bila ada obat untuk memperbesar atau
memperpanjang Mister P. Karena melihat dari karakteristik obat itu, melihat dari karakteristik Mister P itu ya cukup susah diterima ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan ya mungkin lebih baik. Ya. Nah, mungkin yang saya belum tahu ya silakan teman-teman komen. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya share ya semoga lebih bijak dalam memilih obat, lebih bijak dalam membeli obat. Jadi bisa sesuaikan dengan kemampuan. Dan teman-teman bila ingin membeli obat bisa menjadi member dan saya coba akan membelikan obat yang dibutuhkan, yaitu member titip obat. Mungkin itu aja teman-teman. Semoga share hari ini bisa bermanfaat dan lebih bijak lagi dalam memilih obat. Terima kasih.